Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada, perkenankanlah di sini kami akan menyampaikan tentang cinta damai para pahlawan tanpa tanda jasa demi menjaga negara yang adil, makmur, dan sentosa. Dunia tanpa penguasa ibarat suatu negeri tanpa pemerintahan. Jadi kehidupan liar, suasana kacau, hidup tanpa tujuan. Demikian pula halnya dengan alam tanpa Tuhan. Manusia yang berbangsa dalam kehidupan liar pula. Karena tiap bangsa menciptakan undang-undang sendiri menurut selera masing-masing. Berbeda satu dengan yang lain, bahkan banyak perbedaan yang tajam dan mencolok penyebab timbulnya macam-macam bentrok. Akibat pecahnya perselisihan, maka terbukalah yakni perang. Karena kewajiban manusia menentukan undang-undang universal pengatur kehidupan alam termasuk kehidupan manusia. Demi persatuan hidup menuju terciptanya kehidupan aman, damai, sejahtera, selamat bersama, manfaat mulia, bahagia bersama dunia sampai di akhirat kelak. Undang-undang universal adalah penata tertib kehidupan alam telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sebelum alam ini diwujudkan. Jadi mengandung ilmu kebenaran yang nyata dan pasti, itulah agama. Maka barang siapa yang cinta nusa dan bangsa demi persatuan bangsa dan negara untuk suksesnya pembangunan negara di segala bidang kehidupan, hanya persatuan dan kesatuan umat menuju terciptanya perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Karena penuh limpahan berkah dan rahmat Tuhan. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Maka dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan, kami sajikan risalah pengantar ilmu agama dengan maksud turut serta memberikan sumbangan pemikiran di dalam daya upaya manusia untuk menemukan dasar-dasar kebenaran dan untuk menjawab semua pertanyaan. Lalu di manakah letak kesalahan para pemimpin dunia dewasa ini, sehingga bisa menghadapi kehidupan umat pada situasi yang sangat berbahaya. Kemudian sistem apakah yang wajib dianut oleh seluruh manusia, sehingga benar-benar bisa mengatasi kemelutnya dewasa ini dan mampu mempersatukan umat menuju terciptanya perdamaian dunia yang kekal abadi. Maka kami ketengahkan ilmu agama. Karena dalam masalah ini, sebab hanya agama lah satu-satunya jalan yang mampu membawa manusia menuju tercapainya cita-cita luhur. Perdamaian kekal dan abadi di atas persada bumi ini dengan limpahan rahmat dan berkah kasih sayang Tuhan kepada orang yang sadar akan tanggung jawab hidup sebagai hamba yang soleh untuk mengemban amanah. Namun yang
yang dimaksud dengan agama di sini bukanlah sistem agama yang masih bersifat pelajaran, melainkan sistem kerohanian. Jadi membentuk jiwa murni di dalam hati sanubari. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Karena pada hakikatnya kesibukan manusia pada percaturan fisik semata diwarnai dengan ragam aksesnya yang kian lama, kian meningkat. Sampai dengan demikian, manusia telah melupakan suatu kewajiban yang sangat penting, yaitu pembentukan jiwanya. Inilah sebabnya manusia sering meremehkan suatu kebenaran dari sisi Tuhan. Antara lain, kewajiban hidup berkasih sayang antara sesama umat. Jadi ajaran-ajaran yang menuju kepada pembentukan jiwa murni dirubah arah pada tujuan hidup yang bermartabat rendah. Akibatnya mereka harus banyak menerima azab dan laknat dari Tuhan. Baik, dengan perang yang tak kunjung henti di berbagai kawasan dunia yang menghancurkan serta memusnahkan harta benda dan jiwa, maupun gempa bumi, letusan gunung dan lahar, angin topan, kebakaran, dan macam-macam penyakit dan sebagainya. Itu semua sebagai peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Seperti yang telah difirmankan di dalam kitab suci. Jadi martabat manusia kini merosot jauh oleh sebab pengganggunya kepada benda-benda yang membuat manusia kerdil dan moralitas. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada, maka dalam keadaan hidup yang serba bernafsu, manusia tidak mungkin bisa dipersatukan. Karena tiap bangsa berjuang merebut posisi dalam lintas perjuangan sosial, politik, ideologi, militer, dan lain-lain. Kepentingan dalam kancah persaingan hidup dunia internasional. Manusia saling menguasai di dalam negeri. Mereka tidak kalah gencarnya berjuang melawan berbagai gejolak sosial, politik, dan lain-lain. Maka tidak sedikit membuat keadaan negeri menjadi kalut. Sehingga banyak di antaranya terpaksa menerima bantuan-bantuan asing, baik ekonomi maupun militer. Sampai-sampai banyak pula yang harus menyerahkan kedaulatan negerinya kepada bangsa lain. Baik untuk sementara waktu maupun waktu yang tidak ditentukan. Dan semoga Tuhan cepat memberikan pertolongan, petunjuk, dan bimbingan kepada kita umat manusia agar kembali kepada jalan yang benar menurut ridho Tuhan. Mungkin sampai sini saya akhir wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.